Halo teman-teman, ini adalah pengalaman membaca kedua yang akan saya bagikan ke laman media sosial saya. Topiknya berkaitan dengan perempuan, khususnya alpha female. Oke, sebelum ke situ, saya ingin bertanya, apakah ada yang kenal Najwa Shihab? Kayaknya semua orang pasti akan menjawab kenal. Kita tahu bahwa Najwa Shihab itu adalah sosok panutan semua perempuan di era sekarang di Indonesia karena punya kecerdasan yang luar biasa dalam menghadapi politisi. Salah satu perempuan yang kayaknya sangat berani dalam berpendapat di ruang publik dan punya kepercayaan diri dalam mengulas apa saja yang terjadi di negeri ini dan sifat independennya dalam segala situasi. Nah, dari Najwa Shihab ini kita tahu bahwa salah satu sosok alpha female itu adalah Najwa Shihab. Jadi alpha female itu apa? Alpha female itu adalah sebutan bagi perempuan yang punya kecerdasan, independen, dan menginspirasi banyak orang. Perempuan ini bisa menjadi penggerak untuk generasi sampai ke lingkup negara. Dan sayangnya, sosok perempuan ini masih suka dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Seringkali sosok perempuan dianggap dan diragukan dalam memimpin karena dianggap lebih emosional dibandingkan laki-laki. Padahal perempuan juga punya kemampuan yang tidak kalah hebat dengan laki-laki. Oke, jadi intinya buku ini ya, The Alpha Girls Guide yang dikarang oleh Henry Manampiring adalah salah satu buku yang mengulas lengkap tentang alpha female, terutama di era sekarang. Dan tidak hanya mengulas seputar alpha female juga, buku ini membahas bagaimana kita sebagai perempuan di generasi sekarang menjadi sosok perempuan yang punya nilai-nilai seorang alpha female. Buku ini karangan Henry Manampiring atau yang biasa kita kenal Om Piring, dan buku ini cetakan tahun 2020 yang sebelumnya pernah dicetak juga di tahun 2015 sebagai cetakan pertama. Um, Buku ini ada 9 bab teman-teman yang menjelaskan tentang bagaimana seorang alpha female dalam berbagai bidang. The Alpha Girls Guide ini memberikan banyak tips bagi kita, para perempuan Indonesia, untuk melihat ke dalam diri. Baik itu mulai di jenjang sekolah, kalau teman-teman masih di usia sekolah, apa yang sebenarnya paling penting bagi kita. Apakah nilai rapor atau nilai pengalaman berorganisasi? Apakah teman kita adalah seorang teman yang menjerumuskan atau teman yang mendukung dalam kesuksesan? Dan masuk ke jenjang berikutnya, kita juga mungkin akan dibingungkan dengan perasaan cinta yang tumbuh dalam hati, dan kita diajarkan untuk mengenal apakah laki-laki yang ada di depan kita itu sudah menjadi laki yang tepat seperti yang kita harapkan. Benarkah hubungan yang kita jalin itu adalah hubungan yang sehat dan saling mendukung, atau hubungan itu toksik yang tak pernah bisa kita akhiri, sampai juga kepada berkaitan dengan pekerjaan. Uniknya dari buku ini adalah penulisnya laki-laki, dan pasti tulisan ini dari perspektif laki-laki. Jadi kita sebagai perempuan bisa uh, lebih bisa mengetahui bagaimana pandangan laki-laki tentang seorang alpha female. Buku ini syarat akan tips bagaimana perempuan itu bisa menjadi alpha female, karena tidak semua perempuan itu mampu menjadi seperti itu. Dan alpha female itu bukan hanya perspektif atau penilaian dari diri masing-masing, karena harus tercipta juga bagaimana sekelompok masyarakat menilai si perempuan tersebut. Kerennya buku ini juga setiap babnya dilengkapi dengan alpha exercise dan alpha learning. Sebelum menyelami buku ini terlalu dalam, teman-teman, si penulis Henry Manampiring ini juga sudah mewanti-wanti kita, segala yang kita baca di buku ini jangan langsung ditelan mentah-mentah semua informasinya, tapi kita diajak oleh pembaca untuk tetap mampu mengkritisi dan mendiskusikan buku ini kepada siapapun, di ruang manapun, di ruang publik sekalipun, untuk mengkritisi buku ini. Dan saya ingin membagikan salah satu kutipan buku The Alpha Girls Guide yang relevan dengan perempuan yang merasa dirinya harus membatasi mimpinya, merasa minder, dan hal-hal yang terkesan merendahkan nilai diri mereka. Nah, ini di halaman 193. Di sini menuliskan, jika kamu tidak terlahir cantik, itu nasib. Tapi jika kamu tidak tampak menarik, itu salahmu.
Oke, jadi semua orang perempuan lahir ada kalanya sebagai pandangan umum masyarakat, oh dia itu cantik, oh dia itu kurang cantik gitu. Tapi ada loh orang yang memang kelihatannya dia tidak cantik bagi secara fisik gitu bagi orang-orang. Tapi kok kelihatannya dia tuh sangat menarik. Dia tuh punya aura gitu di mata masyarakat dan dia dipandang gitu di masyarakat atau bagi orang-orang yang dekat dengan sama dia. Ada juga orang yang dari lahir sudah cantik, tapi kok kayak apa ya, kurang menarik gitu. Dipandang kurang menarik dalam hal uh, setiap diajak diskusi, kurang menarik kalau menjelaskan sesuatu atau apa ya, yang kelihatan fisiknya cantik tapi kok ternyata tidak secantik dengan uh, orang yang punya aura dan mampu menarik dalam hal apa ya, dalam hal merepresentasikan perempuan tersebut. Kemudian di sini juga dituliskan perempuan cantik itu belum tentu tampil menarik, tetapi cewek yang tampil menarik tidak perlu terlahir cantik. Lalu bagaimana caranya menjadi menarik? Nah, teman-teman harus baca bukunya secara sendiri karena ada penjelasan yang lengkap dari Henry Manumpiring bagaimana menjadi menarik sebagai seorang perempuan di sini. Selain itu juga teman-teman juga bisa membaca hasil wawancara mendalam bersama para alpha female, contohnya Najwa Shihab dan Alanda Kariza. Jadi teman-teman bisa belajar bagaimana tips dari dua perempuan hebat ini agar menjadi alpha female yang menarik. Isinya inspiratif dan mengubah pandangan khususnya saya tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang perempuan. Ini adalah hasil wawancaranya yang kita bisa lihat di belakang, teman-teman. Oke, kelebihan dari buku ini karena penulisnya adalah laki-laki, jadi perspektif dari si laki-laki itu dan juga didukung dengan data-data. Kemudian kekurangan dari buku ini karena saya membacanya di usia kerja, jadi mungkin ada beberapa hal di sini sebagai alpha girls di usia sekolah, di usia yang baru tumbuh-tumbuh lagi galau-galaunya itu menurut saya skip karena apa ya, tips-tipsnya itu sudah saya lakukan. Saya lebih fokusnya kepada lingkungan kerja dan lingkungan dewasa. Selain itu juga yang menarik bagi saya di sini adalah banyak pelajaran di bab akhir yang bisa kita terapkan dalam kehidupan nantinya kalau kita berumah tangga dan agar tidak menyerah pada mimpi meskipun usianya kita itu sudah usia berumah tangga. Oke, jadi kesimpulannya adalah silakan dibaca teman-teman. Ini buku sangat rekomend sekali buat dibaca dan bisa dijadikan teman sharing juga untuk kita. Uh, Dimanapun kita bisa mendiskusikan dengan perempuan lain yang tertarik dengan isu ini. Dan intinya adalah buku ini sangat menarik sekali untuk dibaca bagi kita perempuan. Dan untuk laki-laki itu juga sangat keren kalau mau membaca buku ini sehingga punya perspektif yang lebih luas tentang the alpha female. Sekian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.